Halo sahabat mancing, hari ini Anda berjumpa lagi ya dengan channel saya, Saihul Haki. Semoga Anda tidak bosan hari ini guys, selalu bertemu dengan saya, selalu menonton konten-konten yang saya sajikan. Karena rasa bosan itu tidak baik guys. Tetap tonton channel saya hari ini. Insya Allah saya akan menyajikan konten-konten yang menghibur dan selalu memberikan referensi untuk Anda semua. Oke, bro, hari ini saya akan membuat penjelasan ya, pembahasan mengenai channel yang membuat konten mancing belut. Karena belakangan ini, dan bukan karena belakangan ini juga ya, itu mulai dulu lah konten yang membuat konten mancing belut itu sering diasumsikan oleh para penonton yang kurang suka. Itu adalah konten settingan yang mulai dari rumah membawa belut lah, nanti dimasukin di lubangnya lagi, terus dipancing, dan akhirnya bisa strike waktu itu. Salah kaprah. Oke guys, ikuti terus ya penjelasan atau rahasia channel yang membuat konten mancing belut dari saya. Simak baik-baik, jangan di skip ya, agar Anda tidak salah paham dalam menilai konten mancing belut yang sebenarnya. Apa saja rahasianya? Tonton sampai habis. Jadi gini yang pertama guys, kalau kita mancing belut ya, itu sebelum berangkat pastinya kita memikirkan spot mancing belut itu sendiri ya. Apakah spot itu meyakinkan ada belutnya apa tidak, apakah spot itu tidak pernah dipancingi oleh orang lain, dan apakah spot mancing belut itu sering dipancing orang lain. Kita sebelum berangkat pasti memikirkan hal seperti itu guys. Jadi hal seperti itu sudah lumrah guys. Apalagi kita mancingnya tidak sendirian ya. Kita sering mancing bersama teman-teman kita yang suka mancing belut juga. Seperti itu guys. Itu pemikiran pembuat konten mancing belut. Awalnya memikirkan spot yang ingin dia datangi. Pasti pemikiran yang sudah umum seperti itu. Dan kemudian setelah nanti datang di spot yang dipikirkan sebelum berangkat tadi, pastinya para pembuat konten mancing belut itu akan melihat situasi dan kondisi spot tersebut guys. Apakah spotnya kering, dan apakah spotnya banjir, dan apakah spotnya biasa-biasa aja. Kalau dirasa spot tersebut meyakinkan ada belutnya, ini yang awal-awal akan dilakukan oleh para pembuat konten mancing belut adalah melakukan opening atau pembukaan ya, seperti pembukaan opening saya ini. Guys, saatnya kita mancing belut. Oke, nih spotnya. Ikuti terus kelanjutan videonya. Mantap. Kalau pembuat konten mancing belut baru datang di lokasi spot mancing belut,
itu langsung membuat video opening ya. Itu biasanya pikiran mereka itu yakin bahwa di situ bakal ada belut yang nanti bisa strike atau yang nanti bisa dipancing ya, meskipun ukurannya kecil ataupun besar. Biasanya para pembuat konten yang melakukan opening dulu di saat baru datang di spot tadi, itu mereka mempunyai keyakinan kalau di spot itu bakal ada bulunya. Seperti itu guys, para pembuat konten mancing belut. Dan kalau dirasa dari dalam hati kurang yakin kalau di sini itu belutnya tidak ada, biasanya video openingnya itu nanti dilakukan di akhir tripnya dia. Seperti itu. Contohnya datang di spot mancing, langsung mancing, dapat belut berapa ekor, dan tripnya selesai, baru melakukan opening dan juga sekaligus melakukan closing di tempat yang berbeda saat melakukan opening maupun di tempat saat melakukan closing atau penutupan acara. Itu sebagian rahasia dari pembuat konten mancing belut guys. Dan kemudian guys, untuk rahasia ini yang paling fatal ya. Ini rahasia yang sering dianggap settingan ataupun dianggap itu konten bohong lah, yang biar penonton wow, seperti itu. Ini adalah rahasianya. Jadi mancing belut itu tak semudah yang dipikirkan oleh para penonton. Intinya tanda kutipnya seperti itu. Jadi para pembuat konten mancing belut, jika sudah sampai di spot dan menemukan lubang, itu tidak akan langsung menemukan lubang belut yang ada belutnya guys. Tidak semudah itu. Para pembuat konten pastinya akan menelusuri lubang-lubang yang terdeteksi itu ada belutnya. Istilahnya itu ada tanda-tanda ya, bahwa lubang itu ada belutnya. Jadi sebelum umpan itu dimasukkan di dalam lubang, pemancing tersebut nanti akan menggoda belut tersebut guys. Dengan apa? Ini caranya guys. Dengan memakai bahan atau memakai alat ya, yang tanpa menggunakan mata kail, yang nantinya belut itu akan mendeteksi suatu gerakan alat tersebut hingga nanti belut mau naik di permukaan lubang itu sendiri. Jadi pemancing kalau sudah tahu ada belutnya, tanda-tanda air naik, bahkan ya belutnya itu nongol sudah, nah pasti di saat itu persiapannya mulai dari kamera ya, kemudian alat pancing yang sudah dipasang umpannya, kemudian barulah proses perekaman memberi atau memancing belut tersebut. Karena apa? Kalau tidak seperti itu guys ya, itu rahasia para pemancing membuat konten sepertinya biasanya seperti itu. Kalau tidak seperti itu guys ya, untuk mengantisipasi baterai kamera itu habis, terus untuk kapasitas memori habis, jadi kebanyakan para pemancing atau pembuat konten mancing belut seperti itu. Bukan karena settingan guys, bukan, karena ya mungkin Anda ya kalau pernah memancing belut pasti tahu sendirilah ya,
bahwasanya proses memancing belut itu sangat lama, guys. Kadang menunggu satu lubang itu waktunya sampai 1 jam lebih hingga belut itu mau keluar dan menyantap lubang, guys. Jadi rahasianya seperti itu. Jadi tidak ada settingan apapun ya pemancing yang membuat konten mancing. Jadi caranya seperti itu, rahasianya seperti itu. Jadi Anda yang mengasumsikan bahwa pemancing belut itu settingan, ya silakan aja Anda menonton video parodi mancing belut, guys. Karena kalau video parodi mancing belut itu adalah video lucu-lucu yang pastinya sudah dibuatkan naskah dan sudah dibuatkan rencana dan sudah dibuatkan settingan sedemikian rupa hingga nanti menjadi video parodi yang sangat lucu untuk ditonton. Seperti itu, guys. Itu bedanya konten mancing belut yang biasa dengan video konten parodi, guys. Jadi jangan salah menilai. Tahu sendiri sudah, mancing belut itu prosesnya lama. Kalau prosesnya itu cepat, ya itu berarti rezeki kita. Kalau kita menemukan lubang belut, kemudian belutnya itu nongol duluan, lah itu rezeki kita, guys. Seperti itu. Kembali ke rahasia tadi ya. Kalau belut itu sudah kita goda, sudah terdeteksi itu ada belut, kamera sudah dipasang, umpan sudah dipasang, siap untuk memancing, ya kelanjutannya adalah merekam saat kita memancing, menggoda belut itu keluar karena sudah terdeteksi belut itu ada isinya lubang. Seperti itu, guys, bukan settingan. Komentar di channel YouTube teman-teman saya itu banyak banget komentar seperti itu. Ya mungkin maklum ya, karena komentar pedas seperti itu adalah membangun sebuah channel bagi kita, membangun agar lebih channel kita itu membuatnya lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi tanggapan kita ya, saya juga sering juga membuat konten mancing belut, ya seperti itu tanggapannya. Kita tanggapi dengan positif saja. Seperti itu, guys. Jadi kembali ya, jadi di saat belut itu sudah terdeteksi ada, ya kita pasang kamera, kita mulai rekam, kemudian kita pancing. Kalau belut itu emang ada setelah dideteksi, ya pasti mau makan, dan kalau mau makan, kemudian kita memberikan ekspresi yang wow banget gitu. Entah itu di saat belut itu menyatap dengan suara keras, kemudian setelah ditarik nyangkut dan memberikan perlawanan yang sangat hebat, ya namanya kita membuat konten, guys ya. Ya kita harus menyajikan atau memberikan sajian video yang sangat seru hingga penonton itu juga senang banget saat menonton. Seperti itu, guys. Jadi ya alangkah baiknya, intinya ya, kalau kita menonton sebuah video di YouTube, kita harus bisa menilai dari sisi lain, guys. Itu video apa, itu konten apa sebenarnya, itu konten parodi bukan, itu konten biasa-biasa bukan, itu. Jadi kita harus bisa membedakan konten mana yang konten yang dibuat settingan dan mana yang konten yang dibuat settingan. Jadi seperti itu. Oke, guys, cukup sekian ya penjelasan rahasia ya yang sebenarnya para channel yang membuat konten mancing belut, yang diasumsikan atau dianggap semua itu settingan, yang sebenarnya itu pemikiran Anda yang salah. Ya, kalau Anda masih belum percaya
dengan konten mancing belut itu settingan, ya monggo silakan japri memilih channel atau membuat konten tersebut. Silahkan ikut trip dalam memancing belut biar Anda tahu yang sebenarnya. Jadi intinya seperti itulah. Ya memang komentar para netizen itu beragam ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi mari bagi konten kreator pembuat konten mancing belut, yuk kita tanggapi itu semua dengan positif. Karena kritikan, saran itu adalah sebuah pembangunan channel kita agar channel kita lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton penjelasan rahasia buat konten mancing belut ini dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Sayulaki, salam urak mania, mantap.